يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azamil maknun an tusalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan anta wa amira bi jasadina bil ta'ah wa qulubana bil mahabbah wa arwahana bil ma'rifah wa asrarana bis syahadah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kama yalika bi kamalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan membahas tentang ma ma'nal bu'di wal qurbi. Apa makna daripada kalimat jauh atau dekat, bu'di wal qurbi. Wa ammal bu'd wal qurbu, adapun jauh dan dekat. Fa'lam, maka ketahuilah, anna awwala maratibil qurbi, sesungguhnya awal daripada tingkatan dekat dengan Allah, min ta'atih, daripada taat kepada Allah, wal ittishafi fi dawil awqati, dan memiliki sifat dalam melanggengkan waktunya, bi'ibadatihi, guna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu maratibil bu'di, dan adapun pertama kalinya tingkatan jauh, dan nusuk adalah mengotori dirinya, bi mukhalafatihi, dengan membangkang kepada Allah, wal i'radi an ta'atihi, dan berpaling daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan istilah dekat dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala itu bukan dengan jarak. Mustahil Allah itu ada jaraknya. Jadi yang dimaksud dengan kalimat dekat dengan Allah, yaitu apabila pertama kalinya tingkatan dekat, apabila seorang hamba selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalani apa-apa perintah daripada Dia, dan menjauhi segala bentuk larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Jadi ini yang dinamakan dengan dekat. Jadi istilah dekat adalah imtithalul awamir wajtinabin nawahi, adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah. Dan seorang hamba tadi selalu berusaha melanggengkan ibadahnya kepada Allah, baik ibadah dari segi fisik atau jasmani, lebih-lebih ibadah dari segi hati, dan berusaha melanggengkan ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena intinya ibadah, ruhnya ibadah adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini awal maratibil qurbi, awal tingkatan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna jauh daripada Allah, yang dimaksud jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila seorang salik, seorang hamba, seorang manusia apabila mengotori dirinya
dirinya mengikuti aneka bisikan-bisikan syahwat dan nafsu, dirinya mengikuti bisikan-bisikan syaitan yang dihembuskan kepada nafsu. Ini yang dimaksud dengan kata tadannusu, mengoteri dirinya dengan gejolak-gejolak syahwatnya, dengan gejolak-gejolak nafsunya, dengan mengoteri dirinya dengan bisikan-bisikan syaitan, sehingga dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhalafatihi, yang dimaksud dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya orang yang bersangkutan selalu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ghaflah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus berjuang bagaimana kita usaha berjuang untuk menjadi seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang didakwahkan oleh para nabi, karena inilah yang didakwahkan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Intinya makna dekat dan jauh bukan dengan jarak, bukan dengan kilometer, bukan dengan tempat. Oke, misalkan tempatnya tempat mulia, katakanlah masjid. Akan tetapi kalau orang tersebut bermaksiat dalam hatinya, bermaksiat dalam rohaninya, atau dia ghaflah kepada Allah, maka tempat itu pun tidak akan mengantarkan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, pasar memang aswaul biqa, paling jeleknya suatu tempat menurut pandangan secara umum. Akan tetapi kalau kita di tengah-tengah pasar, hati kita nyambung kepada Allah, hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan diniatkan kita di dalam pasar untuk mencari fadhil Allah, untuk mencari rezeki Allah yang halal, untuk memenuhi tanggung jawab kita, maisha kita kepada keluarga dan istri, maka kita di tengah pasar akan mujahid fi sabilillah, dan zikir kita kepada Allah juga pun akan menjadi sarana dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia misalkan duduk di tengah masjid, tetapi yang dicari adalah ketenaran, yang dicari adalah riya, yang dicari adalah kemasyhuran, yang dicari adalah sum'ah, pada hakikatnya dia jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dekat dan jauh pada hakikatnya itu bukan terletak pada tempatnya. Memang secara umum khairul biqa al masajid, paling baiknya tempat adalah masjid. Kenapa? Mayoritas orang yang sudah di dalam masjid melakukan satu amal-amal ibadah, entah itu baca Quran, entah itu sholat, entah itu taklim, entah itu sebagainya amal kebaikan. Memang khairul biqa al-aswaq, aswaqul biqa al-aswaq, pasar tempat yang buruk, syirarul biqa. Akan tetapi secara umum, karena di pasar tempatnya curang, karena di pasar tempatnya riba, karena di pasar tempatnya orang berlaku hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan mengurangi timbangan, misalkan berjanji bohong. Akan tetapi apabila ada seseorang di tengah-tengah pasar melakukan zikir sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa tuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, di tengah-tengah pasar, maka dia akan dicatat 1 juta kebaikan, dihapus baginya 1 juta keburukan. Inilah, oleh karena itu, inilah pandangan secara umum. Akan tetapi pandangan secara khusus, orang yang dekat kepada Allah, orang yang dekat kepada Allah dimanapun saja, hatinya tetap bergantungkan diri kepada Allah. Dimanapun saja zikirnya tetap langgeng kepada Allah. Dimanapun saja
tetap dia memakai Islam, iman, dan ihsan. Di manapun saja dia tetap memakai baju takwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga pun orang yang jauh daripada Allah, al-bu'd, dimanapun saja hatinya tetap lupa kepada Allah. Dimanapun saja, misalkan dia zahirnya berbuat kebaikan, tetapi didasari dengan riya, didasari dengan sum'ah, didasari dengan kesombongan. Dimanapun saja tetap maksiat kepada Allah. Oleh karena itu kita harus berjuang, kita harus bermujahadah, bersungguh-sungguh agar kita menjadi orang-orang yang muqarrabin, bagian daripada orang muqarrabin, bagian orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala inilah inti suatu kebahagiaan. Karena dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan kebahagiaan yang sejati. Karena tak dapat dipungkiri, setiap rohani manusia, setiap jiwa manusia pasti merindukan kepada Sang Penciptanya. Cuman kadang-kadang syahwat yang menjadi hijab, kadang-kadang nafsu yang menghalangi, sehingga jalan kita menuju kedekatan kepada Allah, kepada Hadratul Qurb tersumbat karena nafsu kita, karena syahwat kita. Bukanlah Allah Ta'ala itu ada jarak dengan kita, tidak ada jarak antara kita dengan Allah. Bahkan dia nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku Allah dekat kepada dia manusia, kepada mereka min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher ke lehernya. Inilah yang dimaksud dengan kalimat dekat dan kalimat jauh. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tusirun. Dan aku Allah lebih dekat kepada dia, lebih dekat minkum daripada kalian, walakin la tusirun, tetapi kalian tidak bisa melihat. Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran bahwa aku Allah sangat dekat kepada kalian, bahkan lebih dekat daripada urat leher kepada lehernya, bahkan lebih dekat dari segala sesuatu. Cuman kalian itu tidak melihat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i idza da'ani. Tatkala bertanya kepada Muhammad, ibadi hambaku, anni tentang aku, fa inni katakanlah maka sesungguhnya aku Allah qaribun, itu dekat. Ujibu da'wat da'i, ujibu da'wat da'i, yang berdalih atau mengiyakan apa doanya orang yang berdoa. Idza da'an, tatkala berdoa, Allah Ta'ala mengabulkan doanya orang yang berdoa tatkala berdoa. Katakanlah Muhammad, aku Allah sangat dekat. Aku Allah sangat dekat. Cuman nafsu kita dengan keegoannya yang selalu ingin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuman syahwat kita yang selalu mukhalafah, yang selalu membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang ahli tasawuf wajib bermujahadah bagaimana untuk menundukkan, bagaimana untuk menjinakkan syahwat dan nafsunya agar tidak liar, agar tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami doakan semoga kita semua, anak cucu kita dan seluruh keluarga dan seluruh ikhwanul akhwat semuanya menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, minal muqarrabin. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.